Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah pemakaman tertua Ma'lah dan Baqi di Arab Saudi. Kisah asal-usul tempat pemakaman jamaah haji di Ma'lah dan Baqi. Kullu nafsil sa'iqatul maut, itulah cuplikan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 35 yang menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Beberapa tempat yang menjadi saksi akan kebenaran ayat ini adalah pemakaman Ma'lah dan Baqi di Arab Saudi. Inilah perkuburan kuno yang menjadi tempat pemakaman jemaah haji yang wafat di Makkah dan di Madinah. Sudah ada ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jenazah yang pernah dimakamkan di sini. Setiap tahun saat musim haji, pasti ada ribuan jamaah haji yang wafat di Arab Saudi, termasuk juga para jamaah haji asal Indonesia. Jumlah jenazah akan lebih banyak ketika ada sebuah insiden tak terduga, seperti tragedi Mina, kebakaran, jatuhnya kren, berdesakan dan lain sebagainya. Namun bagi umat Islam yang wafat di Mekah dan Madinah saat ibadah haji merupakan sebuah keistimewaan. Apalagi bisa dimakamkan di pemakaman Ma'lah dan Baqi yang memiliki banyak keutamaan. Berikut sejarah makam Ma'lah dan Baqi. Ma'lah adalah sebuah daerah yang lokasinya di kawasan Al-Hujun, tepatnya sebelah timur Masjidil Haram, kurang lebih berjarak 600 meter, tepatnya di hadapan Jabal Ash-Shaidah. Daerah Ma'lah, selain dijadikan sebagai pemukiman warga Arab Saudi, juga menjadi tempat pemakaman umum. Beberapa orang mulia yang dimakamkan di Ma'lah yaitu istri pertama Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, putra Nabi Muhammad yang bernama Qasim dan Abdullah juga dimakamkan di pemakaman Ma'lah. Pemakaman Ma'lah adalah pemakaman kuno yang sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu, di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Habib Hasan Hussein As-Sigaf dalam buku Di Sekitar Makam dan Zamzam menjelaskan bahwa manusia pertama yang dikuburkan di Ma'lah adalah Qusay bin Kilab, kakek bangsa Quraisy. Kakek-kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdi Manaf bin Qusaf, Hashim bin Abdi Manaf, Abdul Muthalib bin Hashim juga dimakamkan di Ma'lah. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib juga dimakamkan di Ma'lah. Jenazah syuhada wanita pertama yang bernama Sumayyah binti Al-Qabat juga dimakamkan di Ma'lah. Selanjutnya, jenazah Abdullah bin Yasir, Asma binti Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya juga banyak yang dimakamkan di pemakaman Ma'lah. Ada banyak keutamaan pemakaman Ma'lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkuburan ialah perkuburan ini. Ibnu Jarir menjelaskan yang dimaksud adalah perkuburan Ma'lah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan membangkitkan dari bumi ini, maksudnya bumi Ma'lah, sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu setiap orang dari mereka diperkenankan membantu menyelamatkan 70.000 orang. Raut wajah mereka bersih, cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Hadis riwayat Abu Hafs. Dari sini beruntung sekali jamaah haji yang wafat di Mekah lalu dimakamkan pemakaman Ma'lah. Mereka disolatkan di Masjidil Haram dan dikebumikan di tempat mulia. Subhanallah. Selain pemakaman Ma'lah di Mekah, di kota Madinah juga ada pemakaman kuno yang bernama pemakaman Baqi. Makam ini terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi, berjarak sekitar 30 meteran. Wilayah Baqi, tanahnya lembut, tidak berbatu, sehingga cocok dijadikan sebagai pemakaman. Pemakaman Baqi sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kata Baqi berarti tanah lapang yang ditumbuhi tanaman liar, khususnya sejenis pohon berduri
yang disebut Al-Gharqad. Inilah penyebabnya Baqi terkenal juga dengan nama Baqi Al-Gharqad. Di masa lalu wilayah Baqi berada di luar atau berada di pinggiran kota. Namun sekarang area pemakaman Baqi berada dalam pusatnya kota Madinah yang memiliki luas sekitar 138.000 meter persegi dan dikelilingi pagar tembok jeruji. Disinilah menjadi tempat dimakamkannya 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Di antaranya ada Sayyidina Utsman bin Affan, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Dahulu saat Khalifah Utsman bin Affan wafat, beliau tak bisa dimakamkan di pemakaman Baqi sebab makam itu sudah penuh. Akhirnya beliau dimakamkan di sebelah timur Baqi yang dikenal dengan nama Kaukab. Lalu saat masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, makam Baqi diperluas hingga akhirnya kebun tempat dimakamkannya Khalifah Utsman masuk ke dalam perluasan pemakaman Baqi. Selain itu, seluruh istri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di Baqi, kecuali Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Selain itu, seluruh keluarga dan putra-putri Nabi Muhammad SAW, kecuali Sayyidina Qasim dan Abdullah, juga dimakamkan di Baqi. Di antaranya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Ummi Kulsum, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Zainab, Abbas bin Abdul Muthalib, Hasan bin Ali, Zainal Abidin bin Husain bin Ali, Muhammad Baqir bin Zainal Abidin, Jafar As-Sadiq, Sofiyah binti Abdul Muthalib, Atikah binti Abdul Muthalib. Lalu, seperti apa keutamaan pemakaman Baqi dalam Islam? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati di salah satu dua kota suci, Makkah dan Madinah, maka kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan aman. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini bisa kita lihat betapa besarnya dan keberuntungannya orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Mereka kelak dijamin aman saat dibangkitkan pada hari kiamat. Selain itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, akulah orang yang pertama yang dikeluarkan dari belahan bumi, kemudian Abu Bakar, dan disusul Umar. Lalu aku mendatangi penghuni Baqi, dan mereka pun dikumpulkan bersamaku. Kemudian aku menanti penduduk Mekah, maka aku akan dikumpulkan di antara dua tanah haram. Subhanallah. Dari kisah dan riwayat keutamaan ini, tentunya bisa menjadi kabar bahagia kepada para jemaah haji Indonesia yang wafat di kota suci Makkah dan Madinah. Pasalnya, para jemaah haji Indonesia yang wafat saat haji, jenazahnya tidak dipulangkan ke Indonesia. Jenazah itu lantas dimakamkan di tanah yang mulia. Apabila para jemaah haji meninggalnya di Makkah, maka ada yang dimakamkan di Mala, ada pula yang di pemakaman Suraya. Apabila meninggal di Madinah, maka dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga kita semua bisa berziarah ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.